Cara otak menipu kamu supaya tetap miskin. Tanpa kamu sadar, bukan keadaan yang membuatmu sulit berkembang. Bukan juga karena kamu kurang kerja keras. Tapi karena otakmu sendiri diam-diam sedang menipu kamu. Dan yang lebih berbahaya, kamu tidak pernah menyadarinya. Coba jujur, berapa kali kamu bilang ke diri sendiri, bulan depan harus lebih hemat. Tapi kenyataannya, uang tetap habis, bahkan sebelum akhir bulan. Berapa kali kamu merasa kalau gaji naik, hidup pasti lebih enak. Tapi ketika gaji benar-benar naik, hidupmu tetap terasa sama. Tidak ada perubahan berarti. Kenapa? Masalahnya bukan di uangmu. Masalahnya ada di cara otakmu bekerja. Otak manusia tidak dirancang untuk membuatmu kaya. Otakmu dirancang untuk membuatmu nyaman. Dan seringkali, kenyamanan itu adalah musuh terbesar dari kemajuan. Setiap kali kamu merasa bosan, apa yang kamu lakukan? Kamu buka HP, scroll tanpa tujuan, lihat diskon, lihat barang lucu, dan tanpa berpikir panjang, kamu klik beli. Di saat itu, otakmu melepaskan dopamin, zat kimia yang membuatmu merasa senang. Bukan karena kamu butuh barang itu, tapi karena otakmu ingin merasa nyaman. Dan disitulah jebakannya dimulai. Otakmu mulai mengingat bahwa belanja sama dengan kesenangan. Lama-kelamaan, itu menjadi kebiasaan. Dan tanpa kamu sadari, setiap kali kamu stres, capek, atau bosan, kamu mengulang pola yang sama. Belanja lagi, scroll lagi, cari pelarian lagi. Ini bukan kebetulan. Dunia di sekitarmu memang didesain seperti itu. Aplikasi, iklan, marketplace, semuanya dibuat untuk satu tujuan. Menarik perhatianmu dan membuatmu terus menghabiskan uang. Pernah tidak kamu merasa kamu hanya lihat-lihat, tapi tiba-tiba sudah check out? Itu bukan karena kamu lemah, itu karena otakmu sedang dimanipulasi. Flash sale, diskon terbatas, promo hanya hari ini, semua itu dirancang untuk memicu satu hal, ketakutan untuk ketinggalan. Otakmu tidak suka kehilangan kesempatan. Jadi daripada menyesal nanti, kamu memilih membeli sekarang. Padahal yang kamu beli belum tentu kamu butuhkan. Lalu ada satu jebakan lagi yang jauh lebih halus. Perbandingan. Setiap hari, kamu melihat kehidupan orang lain. Sosial media, semua terlihat sukses. Mobil baru, liburan mewah, gaya hidup yang terlihat sempurna. Dan tanpa sadar, otakmu mulai membandingkan. Kok hidup dia enak ya? Aku masih begini-begini aja. Perasaan itu pelan-pelan tumbuh. Dan akhirnya, kamu mencoba mengejar standar yang sebenarnya tidak nyata. Kamu mulai membeli sesuatu, bukan karena kamu butuh, tapi karena kamu ingin terlihat cukup sukses, cukup keren, cukup layak. Padahal yang kamu kejar itu ilusi. Dan di titik ini, kamu masuk ke lingkaran yang sulit keluar. Kamu kerja keras untuk menghasilkan uang. Lalu uang itu kamu habiskan untuk memenuhi keinginan sesaat. Kemudian kamu kembali bekerja untuk menutupi pengeluaran tadi. Dan siklus itu terus berulang. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Dan yang paling menyakitkan, kamu merasa itu normal. Padahal itulah yang membuat banyak orang tidak pernah benar-benar maju. Ada satu hal yang jarang disadari. Otakmu lebih takut kehilangan kenyamanan daripada kehilangan masa depan. Makanya kamu lebih memilih rebahan daripada belajar hal baru. Lebih memilih hiburan daripada membangun sesuatu. Lebih memilih yang mudah daripada yang benar. Karena otakmu selalu mencari jalan paling cepat untuk merasa baik-baik saja. Tapi masalahnya, apa yang terasa nyaman sekarang seringkali menghancurkan masa depanmu secara perlahan. Dan ini bukan tentang kamu saja. Hampir semua orang terjebak dalam pola yang sama. Mereka tidak miskin karena tidak mampu. Mereka miskin karena tidak pernah sadar bahwa mereka sedang dikendalikan. Dikendalikan oleh kebiasaan. Dikendalikan oleh emosi. Dikendalikan oleh sistem. Dan selama kamu tidak menyadarinya, kamu akan terus berjalan di tempat yang sama. Tapi ada kabar baik, semua ini bisa berubah dari satu hal sederhana, kesadaran. Saat kamu mulai sadar bahwa setiap keputusan kecil dibentuk oleh cara kerja otakmu, kamu mulai punya kendali. Saat kamu sadar bahwa tidak semua keinginan harus dipenuhi, kamu mulai berbeda. Saat kamu sadar bahwa kenyamanan bisa menjadi jebakan, kamu mulai berkembang. Perubahan besar tidak datang dari hal besar, tapi dari keputusan kecil yang kamu ulang setiap hari. Menahan diri untuk tidak membeli, memilih belajar daripada scroll, memilih menabung daripada pamer. Hal-hal kecil itu terlihat sepele, tapi itulah yang membedakan orang yang tetap di tempat
dan orang yang perlahan naik. Jadi mulai sekarang, setiap kali kamu ingin membeli sesuatu, tanya ke diri sendiri, aku butuh atau cuma ingin merasa senang sesaat? Setiap kali kamu ingin menyerah, tanya lagi, ini keputusan untuk masa depan atau hanya untuk kenyamanan sekarang? Karena pada akhirnya, hidupmu tidak ditentukan oleh seberapa besar penghasilanmu,